Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah, kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Matan al-Ajurumiyah. Dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang babu marfu'atil asma'i, ya. Bab tentang isim-isim yang dirafa'kan. Maksudnya keadaan kata dalam kalimat yang wajib marfu, ya. Kan kita tahu nanti ada kedudukan yang wajib marfu, ada yang harus mansub, ada yang majrur dan seterusnya. Dan sekarang kita bahas kedudukan dalam kalimat bahasa Arab yang wajib marfu. Sebelum kita mulai, kalau yang antum tahu apa aja yang harus marfu? Fa'il, naibul fa'il, mubtada khobar. Mudah-mudah pilih. Isim kana, khobarina, sama tawabi, ya. Naat, ataf, taukid dan badal, ya. Baik. Ya, kita baca kitabnya. Babu marfu'atil asma'i, bab tentang mengenal bab tentang isim-isim yang dirafa'kan, ya. Maksudnya kedudukan kata dalam kalimat bahasa Arab, ya, yang wajib marfu', ya. Ada berapa? Ada 7, ya. Al marfu'atu sab'atun, ya. Isim yang dirafa'kan itu ada 7. Wa hiyal fa'ilu wal maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu wal mubtada'u wa khabaruhu wasmu kana wa akhawatiha wa khabaru inna wa akhawatiha wat tabi'u lil marfu'i wa huwa arba'atu asya'a an-na'tu wal 'atfu wat tawkidu wal badalu, ya. Jadi ada 7. Yang pertama fa'il. Apa itu fa'il? Pelaku, ya. Subjek. Yang kedua al maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu. Nah, ini panjang, ya. Versi pendeknya naibul fa'il. Apa itu naib? Pengganti, ya. Jadi nanti ada fa'il, ada pengganti fa'il. Yaitu maf'ul bi yang berubah menjadi pengganti fa'il. Asalnya maf'ul bi, dan ini berlaku pada kalimat yang majhul, kalimat yang pasif, ya. Kalimat yang pasif, ya. Kemudian yang ketiga wal mubtada, ya. Mubtada, ya, jelas mubtada itu wajib marfu. Kemudian yang keempat wa khabaruhu, dan khobarnya. Yang kelima wasmu kana wa akhawatiha, isimnya kana dan saudara-saudaranya. Saudari, ya, berarti, ya. Isim kana dan saudari-saudarinya, karena ini empoknya yang paling gede. Empok apa nih? Kakak, ya. Ya. Yang keenam wa khabaru inna wa akhawatiha, khobarnya inna dan saudari-saudarinya. Dan yang ketujuh at-tawabi, ya. Wa tabi'u lil marfu', dan yang mengikuti bagian dirafa'kan, ya. Wa huwa arba'atu asya'a, ya. Jadi yang masuk kelompok at-tawabi ini ada 4, ya. An-na'tu sifat, wal atfu kata. Kalau dan itu sambung atau hubung, ya? Hah? Dan itu sambung atau hubung? Kayaknya hubung, ya. Kalau sambung tuh alladzi, ya, yang, ya. Ya, berarti kata hubung. Wa taukidu, keterangan penguat. Wal badalu, keterangan pengganti, ya. Jadi ada 7, ya. Tapi kalau mau dijabarin berarti 6 plus 4, ya. 10 berarti, ya. Tapi itu pun yang ketujuh at-tawabi enggak selamanya marfu, ya. Karena at-tawabi itu ya bisa marfu, bisa mansub, bisa majrur, tergantung kata yang diikutinya, ya. Makanya di sini dikatakan wattabi'u lil marfu'i, dan yang mengikuti bagian dirafa'kan, ya. Bukan at-tawabi secara umum. Karena kalau at-tawabi secara umum dia enggak punya i'rab mutlak. Dia tergantung kata yang diikutinya, ya. Jadi ada 7 yang dirafa'kan. Yang pertama fa'il, pelaku. Misalnya contohnya ja'a Zaidun, ya. Ja'a Zaidun, Zaid telah datang, ya. Di sini Zaid sebagai pelaku. Nah, pelaku dalam bahasa Arab harus marfu, ya. Kemudian yang kedua wal maf'ulul ladzi lam yusamma fa'ilhu, maf'ul yang tidak disebut fa'ilnya. Nah, ini nama sekaligus definisi, ya. Wal maf'ulul ladzi lam yusamma fa'ilhu, maf'ul yang tidak disebut fa'ilnya. Nah, ini nama sekaligus definisi. Nah, versi ringkasnya naibul fa'il, ya.
Misalnya asalnya doroba, ya, Zaidun Amron. Zaid telah memukul Amr. Ini kalimat aktif, ya. Kalau kita mau merubah menjadi kalimat pasif dalam bahasa Arab, haram menyebut pelaku. Kan kalau dalam bahasa kita, sekalipun kalimatnya pasif masih boleh menyebutkan pelaku kan? Zaid dipukul oleh Amr, ini biasa kan dalam bahasa kita. Begitupun bahasa Inggris, ya. Misalnya Zaid hit it by a car gitu, ya. Itu masih boleh menyebut pelakunya, ya. Tapi kalau bahasa Arab pilihannya, kalau kita mau ngomong yang ada pelakunya harus yang aktif, ya. Kalau kita mau bikin kalimat yang pasif, pelakunya sama sekali harus hilang, nggak boleh ada yang disebut, ya, kayak gitu. Makanya asalnya doroba Zaidun Amron menjadi duriba Amrun. Asalnya Amron kan, tapi kenapa jadi Amrun? Karena maf'ul bi pada kalimat pasif menduduki posisi fa'il, dan fa'il itu marfu. Makanya karena dia menduduki posisi fa'il, hukumnya dipakai. Makanya duriba Amrun itu naibul fa'il namanya, ya. Kemudian yang ketiga mubtada dan khobarnya, ya. Misalnya, nah ini insyaallah mudah, ya. Misalnya al-amalu waqudul, ya, apa misalnya Zaidun talibun, ya. Zaid adalah seorang siswa, ya. Al-amalu waqudul amal, ya. Action atau perbuatan adalah bahan bakar dari amal. Apa itu amal? Angan-angan, ya. Amal dan amal, ya. Jadi kalau amal itu action, kalau amal angan-angan, ya. Ya. Baik. Kemudian misalnya Fatimatu jamilatun, ya. Maka keduanya ini marfu, ya. Tanda rafanya apa? Dhamma. Nah, ini cara menggunakan bab yang kemarin, ya. Jadi ketika kita tahu bahwasanya mubtada dan khabar harus marfu, sedangkan kita mau bikin kalimat yang mubtada dan khabarnya sama-sama mufrad, oh iya, mufrad tuh kalau marfu tandanya dhamma. Begitupun kalau kita mau bikin kalimat mubtada khabar, kita udah dikasih tahu mubtada khabar itu harus marfu. Kita mau bikin dari musanna, maka kita lihat musanna ketika marfu tandanya yang alif. Makanya kalau kita mau bikin kalimat dua orang muslim itu pandai, kita katakan al-muslimani mahirani atau zakiyani, ya. Kenapa pakai yang alif nggak yang ya? Karena kita udah belajar, ya. Ketika marfu tandanya alif, kapan dipakai yang ya? Ketika nasab dan jar, kayak gitu, ya. Makanya orang yang biasanya yang mudah memahami nahu itu karena dia mudah memahami logika. Ini kan sebenarnya kayak menyatukan beberapa kaidah jadi satu kan. Mubtada khabar harus marfu. Kita ingat, oh, ntar dulu ini mubtadanya dari apa? Kalau dari mufrad, marfunya dhamma. Kalau dari jamak muzakkar salim, marfunya waw. Jadi seperti itu, kayak menggabungkan semua kaidah, ya, dalam satu kalimat. Kemudian yang kelima, wasmu kana wa akhwatiha. Nanti kita akan belajar bahwa hukum asalnya kan mubtada itu marfu, khabar marfu. Nanti kita belajar namanya an-nawasikh, ya, para perusak. Ya, mereka digelari para perusak tuh karena inadona. Kenapa digelari para perusak? Ya karena mereka merusak hukum mubtada khabar. Mubtada dan khabar yang harusnya marfu dirubah sama mereka jadi mansub, ya. Baik mansub salah satunya atau mansub dua-duanya, ya. Nanti kita dapati isimnya kana itu marfu. Misalnya asalnya Zaidun talibun. Ketika ada kana Zaidun taliban, ya. Begitu pula khabarnya inna, ini lawannya kana. Jadi kalau kana marfu mansub, ya, kana Zaidun taliban. Kalau inna mansub marfu, inna Zaidan talibun, ya, kayak gitu. Kemudian yang terakhir at-tabi, ya. Ini para pengikut, ya. Dia yang menjadikan dia marfu bukan semata-mata dia naat, tapi tergantung yang diikutinya. Dan insyaallah akan kita bahas satu persatu setelah ini, ya. Ya.
Baik, kita baca bab yang pertama yaitu babul fa'ili. Bab ya, Fadl. Yang di situ ada kata-kata lam yusamma. Setelah lam dia yusamma. Kan asalnya yusamma, ada huruf ilatnya. Ya, ada huruf ilatnya, yusamma. Justru dengan adanya lam di situ makanya alifnya dibuang. Jadi asalnya yusamma fa'iluhu. Nah, ketika dalam di situ jadi lam yusamma, makanya pendek bacanya, ya. Di sini salah satu contoh ya penggunaan huruf jazm ya. Huruf jazm ketika bertemu dengan fi'il yang mu'tal akhirnya, apa yang terjadi? Huruf illatnya dibuang, ya menjadi lam yusamma fa'iluhu, ya. Ada lagi yang mau tanya? Taib. Jadi babu marfu rasmi ini cuma muqaddimahnya aja, ya. Nah, setelah ini baru perincian dari setiap yang disebutkan, mulai dari fa'il, kemudian naibul fa'il, mubtada khobar, semuanya ada setelah ini. Taib, kita bahas ya. Babul fa'ili, ya. Kalau kita bahas tentang fa'il, maka kita bahas tentang jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Apa kaidah jumlah fi'liyah kalau bisa? Fira dan fara itu manis ya. Ini ada yang pernah dengar ini atau ada yang belum pernah sama sekali? Taib, diajarin ya. Jadi kalau kita membahas jumlah fi'liyah, kita punya rumus sakti ya. Punya rumus sakti supaya kita nggak mudah lupa. Kaidahnya adalah Fira dan Fara itu manis. Bentaranya lihat absen akhwat dulu. Ada yang namanya Fira nggak? Kita DGR lagi. Oh aman, alhamdulillah. Yang ada Fitri, kalau Fira nggak ada. Taib. Kita masuk kita, oh iya. Ya. Jadi ada rumus sakti jumlah fi'liyah ya, yaitu Fira, Fara, manis. Apa Fira? Fira harus mufrad. Maksudnya apa? Nggak peduli mau fa'ilnya mufrad, musanna atau jama', Fira tetap harus mufrad. Misalnya ja'a, telah datang seorang siswa. Kita ngomongnya apa? Ja'a at-talibu. Telah datang dua orang. Ja'a at-talibani. Telah datang para siswa. Ja'at tullabu. Perhatikan. Mau yang pergi seorang, dua orang, banyak, pilih tetap ja'a. Jadi enggak ja'at talibu, ja'a at-talibani, ja'u at-tullabu. Kita kata yang belajar sorok. Terus ngapain ada capek-capek ngapalin sampai banyak, kalau dipakai cuma yang ja'anya doang. Ja'a sama ja'unya nggak dipakai. Sabar. Pakainya ntar di jumlah ismiyah. Kalau dibalik itu wajib dipakai. Tapi kalau jumlah fi'liyah, mau dia mufrad, musanna, jama', fi'il tetap pakainya yang dhamir huwa sama hiya, ya. Kapan kita pakai yang huma sama hunanya? Entar kalau jumlahnya jumlah ismiyah. Kalau dibalik, at-talibu ja'a, at-talibani ja'a, at-tullabu ja'u, ya. Tapi kalau itu namanya jumlah ismiyah karena depannya isim. Tapi kalau depannya fi'il, ya, Fira, fi'ilnya harus mufrad. Maksud mufrad ini adalah dhamir huwa dan hiya, ya. Jadi ja'at talibu, ja'at talibani, ja'at tullabu. Nah, kalau misalnya muannas, misalnya ganti jadi apa namanya? Talibah. Jadi gimana? Ja'atit talibatu, ja'atit talibatani, ya, ja'atit talibatu. Ya, jadi lihat. Ya, nggak peduli mau dia mufrad, musanna, jama', fi'il tetap yang huwa atau hiya, tergantung jenisnya. Jadi fira apa? Fi'il harus mufrad. Fara, apa itu fara? Fi'il harus rofa. Ya. Kalau kita membahas rofa, ya seperti biasa, kita urutin.
Bagaimana mufrad ketika rafa, musanna ketika rafa, jamak taksir, jamak mudzakkar salim. Alhamdulillah kita udah lewat kan kemarin. Coba mufrad ketika rafa tandanya dhamma, ya. Contohnya jaa al-muslimu. Kemudian musanna ketika rafa tandanya alif. Contohnya jaa al-muslimani. Jamak taksir dhamma. Contohnya ja'at tullabu. Jamak mudzakkar salim waw. Contohnya ja'al muslimuna. Jamak muannas salim dhamma apa ta? Dhamma ya. Contohnya ja'atit thalibatu. Isim yang 5 waw. Contohnya ja'a abuka wa akhuka wa hamuka wa akhuka wa dumali. Jadi ini cara memahami kedua. Fa'il harus rafa. Bagaimana keadaan rafanya? Tergantung. Kalau isim mufrad rafanya dengan dhamma, musanna dengan alif, jamak taksir dengan dhamma, jamak mudzakkar salim dengan waw, jamak muannas salim dengan dhamma, isim yang 5 dengan waw. Sebenarnya mudah kan? Asal udah tahu fa'ilnya rafa, kita tahu mufrad dhamma, musanna alif, udah gampang tinggal bikin kalimatnya, ya. Jadi fara itu apa? Fa'il harus rafa. Kemudian yang ketiga manis. Fi'il dan fi'il sama jenisnya. Kalau pelakunya mudzakkar, ya, fi'ilnya harus yang mudzakkar. Kalau pelakunya muannas, fi'ilnya harus muannas, ya. Makanya kalau yang datang tadi misalnya seorang siswa ja'at thalibu. Tapi giliran siswi menjadinya ja'atit thalibatu, ya. Jadi hafalin ya rumus saktinya ya. Apa rumus saktinya? Fira dan fara itu manis. Apa itu fira? Fira harus mufrad. Maksudnya? Bagaimanapun keadaan fa'ilnya, fi'ilnya harus mufrad. Mumtaz, ya. Gimanapun keadaan fa'ilnya, fi'ilnya harus mufrad. Yang kedua fara. Apa itu fara? Fa'il harus rafa. Gimana cara memahaminya? Ya kita urutkan. Mufrad ketika rafa tandanya dhamma. Musanna jamak taksir, jamak muannas salim, jamak muannas salim, dhamma. Jamak mudzakkar salim, isim yang 5 wow, ya kayak gitu aja. Kemudian yang ketiga manis. Apa yang dimaksud dengan manis? Sama jenisnya. Maksudnya apa? Ahsan. Kalau fa'ilnya mudzakkar, fi'ilnya mudzakkar, fa'ilnya muannas, fi'ilnya muannas, ya. Taib itu rumus saktinya. Ya, taib. Sekarang kita baca al-fa'ilu wal ismul marfu'ul madhkuru qablahu fi'luhu. Ya, ini Masya Allah ya. Beliau tuh kalau jelasin sesuatu, lihat betapa mudahnya. Al-fa'ilu, fa'il adalah al-ismul marfu', isim yang dirafa'kan. Al-madhkuru qablahu fi'luhu, yang disebutkan sebelumnya fi'ilnya. Ringkas banget kan? Apa itu fa'il? Kalau sebelumnya ada fi'il, kemudian setelahnya ada fa'il yang marfu, maka itu namanya fa'il. Kayak gitu. Jadi sederhana sekali. Jadi kalau ada fi'il, setelahnya ada isim yang marfu, maka dia adalah fa'ilnya. Ini salah satu kelebihan buku ini ya. Ketika mendefinisikan sesuatu itu simpel sekali, sederhana ya. Wa huwa ala qismaini, zahirin wa mudmarin. Fa'il itu ada dua ya. Ada yang zahir, ada yang dhamir ya. Yang zahir itu kayak gimana? Kalau disebut namanya, misalnya Ja'a Zaidun, Ja'at Fatimatu, Ja'at Talibani, Ja'at Tullabu. Ini fa'ilnya jelas-jelas kesebut dalam bentuk apa namanya? Zahir, nampak fa'ilnya. Atau yang kedua dhamir ya. Di sini disebutkan fadh-dhahiru nahwu qaulika qama Zaidun wa yaqumu Zaidun wa qama Zaidani wa yaqumu Zaidani wa qama Zaiduna wa yaqumu Zaiduna wa qama rijalu wa yaqumu rijalu wa qamat Hindun wa taqumu Hindun wa qamatil Hindani wa taqumul Hindani wa qamatil Hindatu wa taqumul Hindatu wa qamatil Hunudu wa taqumul Hunudu wa qama akhuka wa yaqumu akhuka wa qama gulami wa yaqumu gulami wa ma asbaha dzalika. Satu hal lagi yang menarik dari kitab Matan al-Jurumiyah ini, beliau nggak panjang lebar jelasin kaidah. Mana ada kaidahnya di sini? Beliau nyebutin nggak fi'il harus gimana, fi'il harus gimana? Enggak, tapi beliau nunjukin langsung lewat apa? Contoh. Coba perhatikan. Justru kan dari sini kita mikir kan, koma Zaidun pakainya koma juga. Koma Zaidani musana pakai koma juga. Koma Zaiduna
pakai koma juga, oh berarti ya kalau jumlah fi'liyah, fi'ilnya itu ya tetap mufrad. Nah ini cerdasnya beliau ya ketika menjelaskan kitab beliau tuh nggak perlu pakai panjang lebar jelasin fi'il harus gimana, tapi dia lewat contoh udah ketahuan. Jadi lengkap kan? Mulai dari mufrad, musanna, jamak mudzakkar salim, rijal mewakili jamak taksir, kemudian hindun mufrad muannas, musanna muannas, jamak muannas, jamak taksir muannas, isim yang 5 ya, isim yang didobakan kepada yang mutakallim. Jadi semuanya jelas. Semua kemungkinan yang bisa terjadi dari pola fi'il fa'il semuanya dikasih oleh beliau. Jadi beliau nggak jelasin kaidah, tapi ngasih contoh yang dalam contoh itu kita bisa menyimpulkan kaidahnya. Ini masya Allah. Ini kelebihan dari beliau ya, Ibnu Jum As-Sanhaji rahimahullah taala. Ya. Perhatikan di sini ya. Ini qama Zaidun yaqumu Zaidun. Ya. Ini fi'il madhi, ini fi'il mudhari. Wa qama Zaidani wa yaqumu Zaidani wa qama Zaiduna wa yaqumu Zaiduna. Perhatikan. Ketika sendiri Zaidun, ketika kita mau buat kalimat musanna pakai al kalau nama. Qama Zaid ini artinya apa? Dua orang Zaid telah berdiri, ya. Kalau kita ngomongnya qama Zaidani, itu sangat dimungkinkan Zaidani itu nama satu orang. Tapi kalau kita bacanya qama Zaidani, itu memastikan bahwa pelakunya Zaidun wa Zaidun. Ada dua Zaid. Begitupun kenapa qama Zaiduna pakai al? Kan kita udah belajar isim ma'rifat ya. Nama itu ma'rifat enggak? Ma'rifat. Nah, al pada Az-Zaidani tidak menunjukkan dia ma'rifat. Tapi untuk memastikan bahwa Az-Zaidani itu ada dua orang Zaid. Karena kalau kita nggak pakai al, bacanya qama Zaidani, ini bisa jadi ada orang namanya Zaidan, kan ada orang namanya Zaidan ya. Ya berdiri, jadi orangnya satu. Tapi kalau kita bacanya qama Az-Zaidani, ini memastikan yang diri itu dua orang. Telah berdiri dua orang Zaid, ya. Misalnya Agus ya, qama Agus. Ini telah berdiri seorang Agus. Tapi kalau kita mau bilang dua orang Agus, kalau bahasa Indonesia dia nggak pakai begitu ya. Kalau yang nama-nama ajam pakai zu sama zawa. Jadi tergantung, ya. Zu itu musananya apa? Zawa ya. Zawa ya. Jadi koma zawa Agus. Berdiri dua orang yang bernama Agus. Jadi kalau namanya nama ajam pakai zu, ya. Kalau zu itu kan satu, ya. Kemudian zawa dua. Kemudian kalau banyak zawu ya, kayak gitu. Tapi kalau bahasa Arab bisa pakai kayak tadi. Misalnya koma Zaidun, koma Az-Zaidani, koma Az-Zaiduna, ya. Kalau kita ngomongnya koma Zaiduna, itu masih dimungkinkan ada orang namanya Zaidun, ya. Tapi kalau koma Zaiduna, itu artinya telah berdiri para Zaid. Para Zaid maksudnya apa? Mungkin ada banyak orang namanya Zaid lagi bikin kayak belum lama tuh yang viral ya apa? Perkumpulan Agus Dunia ya? Asep ya? Asep apa Agus? Yang pertemuan perkumpulan pemilik nama Asep sedunia gitu. Ya. Hah? Apa? Gimana ya? Walau alam, ini nggak tahu kalau yang mudah-mudah pilih. Bisa nggak Abdallah danya di sebagai mudahnya Abdallah itu? Ya, ini maksudnya itu dimungkinkan, tapi anda nggak mau tahu kan. Jadi walau alam kalau untuk yang mudah-mudah pilih, apakah bisa pakainya pakai zuan gitu atau dimusanakan? Nanti insya Allah nih tanyain guru aneh. Ya. Apa? Musa. Nah ini kan yang nggak tahu nih. Lagi pula kita dalam kehidupan sehari-hari jarang ya ngomong telah datang dua orang Zaid ya. Itu kejadian yang sangat langka ya. Atau biar gampang, mendingan dikasih gelar aja. Misalnya Ja'a Agus al-Tawilu wa Agus al-Mahiru. Ya daripada kita pusing-pusing mikirin ini Agusani apa pakai Zawu, pakai Zawa, pakai apa. Ya,
dia zawata kalau musanna, ya. Zatu zawata kayak gitu. Hah? Zawata 2, ya. Ya, baik. Ya, jadi beliau ini kelebihannya yaitu, dan nanti akan kita dapati di banyak bab ya. Beliau tuh menjelaskannya tuh nggak pakai definisi tapi pakai contoh ya. Tapi dari contoh ini kita bisa menyimpulkan kaidah ini ya. Fi'il dan fa'il itu manis. Fi'ilnya fi'ilnya harus mufrad, fa'ilnya harus rafa, dan fi'il dan fa'il harus sama jenisnya ya. Baik. Kemudian di sini yang menarik di sini ya, wa qama gulami wa yakumu gulami ya. Qama gulami wa yakumu gulami. Kalau yang lain kan dapat kita jelaskan keadaan rafa'nya ya. Kayak misal qama zaidun, apa tanda rafa'nya? Dhamma. Qama zaidani alif, qama zaiduna, qamatil hindatu dhamma. Tapi gimana dengan qama gulami? Nah, ini kan dia nempel sama yang mutakalim ya. Kan asalnya koma gulamun nempel sama yang mutakalim. Berarti asalnya koma gulamui, ya enggak? Asalnya, kita ngomong asalnya. Kan kalau kita tanya, kan katanya fa'il marfu. Mana domanya koma gulami? Ya kita jelasinnya, ini asalnya gulamui, tapi dalam ya seperti yang Anda sering bilang, orang Arab tuh nggak suka yang begini-begini. Ya, susah nih gulamui ya kan. Akhirnya dibaca kasroh. Kenapa dibaca kasroh? Karena menyesuaikan ya-nya. Karena kalau dalam bahasa Arab kalau ada ya sebelumnya berarti kasroh kan. Sebagaimana kalau waw sebelumnya dhamma, alif sebelumnya fathah. Jadi kenapa dibacanya kasroh? Karena dia menyesuaikan ya mutakallim. Karena dalam bahasa Arab kalau ada ya sukun sebelumnya kasroh, waw sukun sebelumnya dhamma ya, alif sebelumnya fathah ya kayak gitu. Jadi kalau gulami memang dia nggak kelihatan ininya apa namanya dhammahnya karena dia bertemu dengan ya mutakallim ya. Baik, ini yang zahir ya. Sekarang yang domir. Wal mudmaru isna asyara nahu qalika darabtu wa darabna wa darabta wa darabti wa darabtuma wa darabtum wa darabtunna wa daraba wa darabat wa daraba wa darabu wa darabna ya. Ini mah ngulang pelajaran sorof ya. Ngulang pelajaran sorof ya. Kenapa yang disebutin cuma fil madi enggak fil mudhari? Ya. Kan domir ada 12 katanya. Ya kan? Fa'il yang domir ada 12. Kenapa yang disebutin fil madi fil mudhari'nya enggak? Karena barusan kita udah bahas kan, kalau fi'il mudhari dia harus kita rinci. Kalau al-af'al khamsah fa'ilnya mana? Ada di belakangnya alif waw nunnya, ya. Tapi kalau fi'ilnya fi'il yang al-fi'lul mudhari alladzi lam yattasil bi akhiri syai'un huwa hiya anta ana nahnu, mana fa'ilnya? Kalau huwa dan hiya dhamir mustatir, jawaz. Kalau ana dan nahnu, anta ana nahnu itu dhamir mustatir wujub kayak gitu ya. Adapun kalau fi'il madi dia sudah pasti yang ada di belakangnya itu domirnya ya. Jadi dari 14 fi'il madi ya dorobta doroba dorobu dorobat dorobata dorobna dorobta dorobtuma dorobtum dorobti dorobtuma dorobtunna dorobtu dorobna. Nah itu hanya 2 yang masih perlu kita cari fa'ilnya, yaitu yang doroba dan dorobat. Adapun selainnya doroba, dorobu, dorobata, dorobna, apalagi dorobta sampai dorobna itu udah jadi fa'ilnya. Jadi ini maksud fa'il domir ya. Jadi fa'il itu terbagi 2, ada fa'il zahir, ada fa'il domir. Kalau fa'il zahir ya kesebut isimnya ya. Tapi kalau fa'il domir yang menjadi fa'il domirnya. Misalnya dorobti, mana fa'ilnya? Taknya. Makanya kita kalau ngirab dorobti ya, itu doraba fi'lun madin mabni ala sukuni wa ta'u fa'iluhu. Ya kalau kita mau panjangin wa ta'u dhamirun mustatirun. Wa ta'u dhamirun muttasilun mabni al kasri fi mahalli raf'in fa'iluhu. Itu cara ngirab panjang. Kalau mau pendek wa ta'u fa'iluhu, selesai. Kayak gitu ya. Baik, ini pembahasan tentang
fa'il. Ada yang mau ditanya? Ya, tafadhal. Pada jumlah kata ini wadismul marfu'ul madkuru. Kalau madkurunya ini i'rabnya gimana? Dia naat ke siapa sebenarnya? Baik, ya, ada pertanyaan. Al-fa'ilu wal ismul marfu'ul madkuru. Yang ditanya i'rab dari madkuru ya? Ya. Ini coba kita terjemahin. Fa'il adalah isim yang dirofakkan, yang disebutkan sebelumnya fi'ilnya. Berarti madkuru ini apa? Naat bagi ismul. Naat ya. Naat bagi ism. Naat bagi Isim. isim ya. Jadi marfu naat ke isim, madkuru naat ke isim. Ini mudah insyaallah. Harusnya kalau mau antum nanyanya yang fi'luhu. Iya. Ya, ini baru kalau antum nanya wajar karena memang ini tiba-tiba fi'luhu. Naib fa'il. Kalau tiba-tiba mansub nggak aneh karena kebanyakan keterangan itu mansub. Ya. Tapi kalau tiba-tiba marfu itu perlu dipertanyakan. Kok bisa ada tiba-tiba marfu? Marfu itu nggak bisa tiba-tiba. Ya. Karena marfu itu terbatas, paling terbatas. Mubtada, khobar, naibul fa'il, isim kana, isim inna. Ya. Nah, ini apa nih tiba-tiba fi'luhu? Kalau kita bilang fa'il mana fi'ilnya? Bilang mubtada, masa mubtada di ujung begini? Bilang khobar mana mubtadanya? Jadi apa fi'luhu? Naib fa'il. Hah? Bagi madkuru. Nah, fi'luhu ini naibul fa'il. Dari mana? Dari al-mazkuru. Loh, kok bisa? Ntar kalau kitabnya udah tebelan dikit, kan kalau jurumiyah mah tipis ya. Ntar kalau kitabnya udah tebelan dikit, kita belajar bahwa ada isim yang beramal seperti amalnya fi'il. Jadi ada isim yang beramal seperti amalnya fi'il. Nah, isim maf'ul itu beramal seperti fi'il apa namanya? Fi'il majhul. Adapun isim fa'il dia beramal seperti fi'il ma'lum, ya. Maka di sini fi'luhu naibul fa'il. Mana fi'ilnya? Enggak ada. Dia dari isim maf'ul yang beramal seperti amal fi'il majhul, yaitu al-mazkuru. Karena kan artinya yang disebutkan sebelumnya fi'ilnya, ya. Ya. Paham atau bingung? Paham ya. Jadi al-mazkuru naat, biasa dia. Naat ke isim. Nah, yang perlu kita pertanyakan fi'luhu. Nah, fi'luhu ini naibul fa'il. Nah, ini salah satu kecerdasan beliau juga ya nanti. Nanti antum akan menyebutkan ya. Jadi nanti beliau tuh hanya akan menyebutkan suatu pembahasan ketika bab itu udah dibahas atau segera dibahas. Ya. Baik. Ada lagi mau ditanya? Ibu-ibu mau tanya tentang fa'il? Ya. Tadi yang harus dicari fa'ilnya yang doroba sama yang mana? Dorobat. Doroba. Iya. Karena kan kalau doroba alifnya, dorobu wawunya, dorobata alifnya, dorobna nunnya, dorobta dorobtuma dorobtum dorobti dorobtum dorobtuna taknya, dorobtu dorobna tak dan nunnya kayak gitu. Jadi nggak perlu lagi kita cari fa'ilnya. Artinya rumus tadi fi'il mufrad ya berlaku kalau untuk huwa mahya aja kan. Kalau udah dorob tuh perlu nggak cari mana fa'ilnya? Perlu juga cari kaidahnya gimana? Nggak usah. Pokoknya kalau dorob tuh artinya apa? Saya mukul, kelar udah, nggak usah dipikirin lagi. Ro'a itu saya melihat kayak gitu, ya. Ya. Kalau yang di buku ada yang doroba. Iya. Jadi doroba di sini maksudnya doroba itu kan apa namanya? Memang dia fa'ilnya adalah huwa, ya. Kalau dorobat fa'ilnya adalah hiya. Tapi dalam prakteknya kita nggak boleh berhenti ngi'rab nyebut huwa aja. Huwanya itu harus disebut siapa pelakunya. Misalnya ya Zaidun doroba misalnya atau Zaidun zahaba. Maka kita ngirabnya zahaba fi'lun madin mabniul fathi wa fa'iluhu dhamirun. Gimana sih cara ngirabnya? Masih apa enggak? Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan takdiruhu huwa. Kalau yang ujub boleh berhenti ujuban takdiruhu ana nahnu anta. Tapi kalau mir mustatir jawaz harus disebut takdiruhu huwa ya'udu ala Zaidun. Ya, kalau Zaidun zahaba ya'udu ala Zaidun kayak gitu, ya. Ada yang mau ditanya? Ya. Masih bingung ya. Ini cuma 12 yang film Madinah.
Oh. Karena dorob tuma kan kalau kita urutkan di tasrif diulang 2 kali ya? Iya enggak? Doroba, dorobu, dorobat, dorobata, dorobna, dorobta, dorob tuma, dorobtun, dorobti, dorob tuma, dorobtunna, dorobtu, dorobna. Gitu. Karena ada yang diulang, ya. 13 ya. Berarti atau lagi mana tuh yang enggak ada? Dorobata yang enggak ada. Ya. Kenapa dorobata enggak ada? Karena yang ditunjukkan itu fa'ilnya. Baik dorobat siapa dorobata, yang jadi fa'il apanya? Alifnya. Jadi nggak perlu lagi disebut dorobata. Karena kan yang mau ditunjukkan fa'ilnya kan, fa'il yang domir kan. Maka dorobata udah diwakili oleh doroba. Karena yang mau ditunjukin itu alifnya. Ya. Makanya yang lain beda semua kan, nggak ada yang diulang kan. Ya, jadi pas 12 ya. Karena dorob tuma diulang 2 kali. Kemudian dorobata nggak disebut karena sudah diwakili oleh doroba. Karena kita lagi bahas fa'il. Kita bukan lagi bahas fi'il, tapi lagi bahas fa'il yang domir. Makanya dengan menunjukkan doroba ini mewakili yang dorobata. Ya, karena yang mau ditunjukkan fa'il alifnya, domir alifnya ini. Ya, bagus ya, kritis. Kenapa cuma 12? Baik. Ada lagi? Lanjut, ya, ke naibul fa'il. Babul maf'ulil ladzi lam yusamma fa'iluhu wa wal ismul marfu'ul ladzi lam yudkar ma'ahu fa'iluhu. Bab maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya, yaitu isim yang dirofakkan yang tidak disebut bersamanya fa'ilnya. Sederhana banget kan? Beliau mendefinisikan naibul fa'il sebagai isim yang dirofakkan yang tidak disebutkan fa'ilnya bersamanya. Jadi kalau ada kalimat ya yang nggak ada fa'ilnya, terus setelah fi'ilnya itu ada isim yang dirofakkan, padahal itu asalnya bukan fa'ilnya, maka dia adalah naibul fa'il, ya, naibul fa'il. Ya, biar jelas, aneh tulis di papan tulis aja ya. Misalnya kita ya membuat kalimat apa namanya, kataba Zaidun, dinulis apa sih? Jangan risalah, itu udah mu'annas. Yang gampang dulu, yang mudzakkar apa? Kitab ya. Kataba Zaidun al-kitaba. Apa artinya? Zaid telah menulis buku, ya. Di sini Zaidun sebagai apa? Fa'il. Al-kitaba maf'ul bi. Nah, kalau dalam bahasa Arab, ya, kalau kita mau bikin kalimat yang pasif, ini kan aktif ya. Nanti ada istilah al-fi'lul mabni lil ma'lum, ada mabni lil majhul. Ya. Kalau mabni lil ma'lum itu berarti fiilnya aktif, ya. Kalau mabni lil majhul itu pasif, ya. Gimana cara merubah dari aktif ke pasif? Ya, nanti ada di kitabnya. Ini sekarang kita bahas yang ini dulu aja, ya. Dumma awalu wa kusira ma qabla akhir. Kalau fil madi didomakan yang pertama, dikasrokan satu huruf sebelum huruf yang terakhir. Jadi asalnya kataba jadi kutiba. Kutiba. Asalnya Zaid menulis kitab. Berarti kalau kita mau buat jadi pasif, kitab ditulis ya, ya kan? Kitab ditulis menjadi. Nih, lihat asalnya dia apa? Mansub kan? Karena dia maju ke depan. Sedangkan biasanya kalau ada fi'il setelahnya fa'il ya. Tapi kan fa'il nggak boleh ikutan. Nah, karena dia asalnya mansub, ketika dia menempati kedudukannya fa'il, dia dihukumi seperti fa'il. Karena fa'il marfu, maka naibul fa'il namanya marfu juga, ya. Makanya jadi namanya naibul fa'il. Pengganti fa'il, maksudnya pengganti posisinya.
Kan tadi setelah fiil itu pasti fa'il. Tapi kan dalam keadaan fiil majhul, fa'il nggak boleh disebut, dia harus disembunyikan. Jadi kutibal kitabu. Apa artinya? Buku ditulis. Siapa yang nulis? Ya nggak ketahuan. Nggak ketahuan. Karena kalau dalam bahasa Arab itu, kalau kita mau bikin kalimat majhul, sebenarnya ada 3 kemungkinan. Yang pertama, pelakunya sudah pasti diketahui, seperti wakul insanu dha'ifa, yang manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Siapa yang menciptakan? Kita tahu semua kan? Allah Azza wa Jalla. Atau yang kedua, kita memang nggak tahu. Ya. Duriba zaitun, saya dipukul, misalnya. Siapa yang mukul? Dia nggak tahu, pokoknya tahunya dia dipukul. Yang ketiga, dia tahu tapi takut. Sebenarnya tahu siapa yang mukul, cuma daripada dia ngomong, ya misalnya doroba Amrun Zaidan, ntar si Amr, misalnya Amr tuh preman di sekolah itu misalnya. Dia takut kalau ngomong tadi dipukul juga masih Amr. Ya udah, daripada dia teriaknya doroba Amrun Zaidan tadi dipukul juga, jadi duriba Zaidun. Gitu. Jadi ada 3 kemungkinan. Yang pertama, sudah maklum siapa pelakunya. Yang kedua, memang nggak tahu. Yang ketiga, tahu tapi takut, ya, nyebutnya. Nah ini namanya naibul fa'il. Nah dalam bahasa Arab nggak boleh kalimat pasif itu punya fa'il, sama sekali nggak boleh. Kan kalau bahasa kita, bahasa Inggris masih boleh kan? Ya. This book is written by, masih boleh pakai by kan? Kalau dalam bahasa Arab nggak boleh gitu. Kalau kita mau bikin kalimat yang nyebut fa'ilnya harus ya aktif, ya. Bilangnya cuma itu. Jelas ya? Hah? Iya, harus milih. Baik, kita lanjutkan. Fa in kana fi'lu madiyan dumma awwaluhu wa kusira ma qabla akhirih. Wa in kana mudhari'an dumma awaluhu futiha ma qabla akhirih. Nah ini rumus merubah fi'il madi dan fi'il mudhari dari ma'lum ke majhul. Maka jika fi'il yang fi'il madi dumma awaluhu, didomakan yang pertama, maksudnya huruf yang pertama, wa kusira ma qabla akhirih, dan dikasrokan apa yang sebelum akhirnya. Wa in kana mudhari'an, dan jika fi'ilnya mudhari didomakan awal yang pertama, wa futiha ma qabla akhirih. Nah ini harus ditulis nih, bernyambung ya. Jadi kalau fi'il madi dumma awaluhu wa kusira ma qabla akhirih. Misalnya kataba, ya. Katanya kan kataba ya. Asalnya kataba, terus disuruh domakan, jadi kutaba ya. Belum selesai. Habis itu wa kusira ma qabla akhirih. Yang sebelum akhir yang mana? Ta kan? Berarti tanya di kasrokan. Jadi kutiba ya. Dan ini rumusnya semuanya sama. Misalnya sami'a jadi sumi'a. Kemudian misalnya qara'a quri'a. Kemudian misalnya jalasa enggak bisa. Enggak bisa ya. Nah, fi'il yang bisa dirubah ke bentuk fi'il majhul hanya fi'il muta'addi. Apa itu fi'il muta'addi? Fi'il transitif, butuh kepada objek. Kalau fi'il intransitif atau fi'il lazim, dia nggak butuh kepada objek dan nggak bisa diubah. Karena memang mananya nggak bisa, ya. Misalnya kalau makan, dimakan, bisa. Minum, diminum. Tapi kalau pergi, dipergikan palingnya. Apa maksud dipergikan? Nggak bisa, ya. Itu mengeluarkan, ini kalau dipergi nggak bisa ya. Jadi kalau fil lazim hukum asalnya, karena nanti bisa juga kalau ada huruf jarnya setelahnya. Ya. Hukum asalnya nggak bisa, tapi nanti ada beberapa kondisi di mana dengan ditambahkan huruf jar setelahnya itu boleh. Ya. Baik, ini fiil madi. Ingatin ya, jadi rumusnya itu dumma awaluhu wa kusira ma qabla akhirih. Ya. Adapun fiil mudhari, ya misalnya ya tubuh ya. Ya tubuh didomakan yang pertama asalnya ya jadi
Yuk tunggu dulu ya, sabar dulu. Habis didomakan yang pertama wa futiha. Ya. Jadi kalau fi'il madi wa kusira, kalau fi'il mudhari wa futiha, ya. Huruf sebelum huruf yang terakhir. Berarti huruf apa? Huruf ta. Jadinya yuk tabu ya, kayak gitu. Jadi kalau fi'il madi dumma awlu kusir ma qabla akhirih, kalau fi'il mudhari dumma awlu wa futiha ma qabla akhirih. Baik, sekarang aneh sebutkan fi'il madinya yang maklum, antum sebutin fi'il madi dan fi'il mudhari'nya yang majhul. Ya. Nasara. Sama fi'il mudhari'nya. Sira, yunsar. Alima. Sami'a. Ya. Kemudian sama. Ini harus hafal wazannya dulu, ya. Kemudian istighfaro. Nah ini ada apa detailnya lagi ya. Ini bisa dipelajari di sorof ya. Nah, karena kalau untuk fi'il sulasi mazid dia ada sedikit modifikasi pada duma awaluhunya. Karena yang didomakan enggak cuma depannya, ya misalnya tafa'ala ya. Ya, tafa'ala. Tabadala. Itu jadi apa? Kan kalau kita ngikutin rumus harusnya tubadila ya, harusnya. Tapi menjadi tubudila terus yutabadal kayak gitu, ya. Nah, ini silakan di perhatikan di sorof karena kalau kita bahas itu juga di sini untuk sejam aja nggak cukup itu ya. Karena kan kita nanti harus rinci fi'il sulasi mujrad di mana, sulasi mazid di mana. Itu silakan dibaca ya. Di buku sorof ada ya pembahasan tentang cara merubah fi'il sulasi mazid yang menjadi fi'il majhul ya. Baik. Ya, kita lanjutkan. Wa huwa ala qismaini, dan naibul fa'il itu ada dua sama. Zahirin wa mudmarin. Ya, zahir dan dhamir. Fa zahiru nahwu qalika duriba zaidun wa yudrabu zaidun wa ukrima amrun wa yukramu amrun, ya. Maka yang zahir itu contohnya perkataanmu duriba zaidun. Zaid dipukul. Siapa yang mukul? Enggak tahu, ya. Wa yudrabu zaidun. Apa artinya? Zaid sedang dipukul. Ukrima amrun. Amar telah dimuliakan. Yukramu amrun. Amar sedang dimuliakan. Nah, satu faedah yang mungkin boleh antum catat, wawu pada amr itu wawu tanda, bukan nggak ada maksud lain, hanya untuk membedakan antara Umar sama Amr. Ya, jadi kalau ada wawunya itu Amr, tapi kalau nggak ada wawunya Umar. Ya, jadi ini wawu ini cuma buat nandain aja mana Umar mana Amr. Ya, wal mudmaru isna asyara, dan yang domir itu ada 12. Nahu qalika duribtu wa duribna wa duribta wa duribti wa duribtuma wa duribtum wa duribtunna wa duriba wa duribat wa duriba wa duribu wa duribna, ya. Ini sama kayak tadi ya. Cuma bedanya tadi kan darabtu wa darabna wa darabta wa darabti wa darabtuma wa darabtum wa darabtunna wa daraba wa darabat wa daraba wa darabu wa darabna. Ini majhul, duribtu wa duribna dan seterusnya. Apa bedanya darabtu sama duribtu? Kalau durab itu saya yang mukul. Kalau durib itu saya yang dipukul, ya. Iya, durib itu saya dipukul. Duribna kami dipukul. Duribta kamu laki-laki dipukul. Duribti duribtuma duribtum kalian laki dipukul. Duribtunna ya, duriba dia dipukul, ya. Duribat dia wanita dipukul. Duriba laki-laki dipukul. Duribu mereka laki-laki dipukul. Duribna mereka perempuan dipukul. Ya, jadi bedanya dorabtu dengan duribtu, pelaku sama korban. Kalau dorabtu saya memukul. Tapi kalau durib tuh
Ya, saya yang dipukul ya, jadi korban. Kasihan banget ya. Duribtu ya. Seperti dalam hadis innama buistu diutam mima makarimal akhlaki. Buistu sesungguhnya aku diutus. Ya, kalau ba'astu aku mengutus. Tapi kalau buistu ya aku diutus ya. Baik. Ya. Kalau dorobani itu bedanya sama durib itu Ya, kalau dorobani itu berarti kalimatnya aktif, harus ada pelakunya. Ya, kita nggak boleh berhenti. Kalau durib itu berhenti selesai, udah mufidah kalimatnya. Ya, durib itu artinya saya dipukul. Tapi kalau dorobani itu harus ada orangnya disebut dorobani Zaidun. Justru pertanyaannya kenapa dorobani? Nanti kalau udah pas pembahasan maf'ul bih ya. Jadi kan pola kalimat itu fi'il, fa'il, maf'ul bih. Kalau fa'il sama maf'ul sama-sama zahir, maka hukum asalnya mana duluan? Fa'il dulu baru maf'ul bih, ya. Misalnya doroba Zaidun bakron. Tapi boleh juga doroba bakron Zaidun, boleh sah-sah aja. Tapi ada kondisi di mana urutannya harus kayak gitu. Misalnya jangan doroba lah ya, ahabba aja ya. Ahabba akhi abi. Ahabba akhi abi. Akhirnya pasti akhi. Nah, kalau kalimatnya kayak gini, kan nanti ada iltibas ya. Ini nggak boleh diotak-atik. Kalau ahabba akhi abi itu yang jadi fa'il harus akhi. Nggak bisa diputar-putar, ya. Kalau kita mau abinya jadi fa'il harus diurutkan. Ahabba abi akhi, kayak gitu. Paham ya? Kemudian kalau fa'ilnya domir, maf'ul bihnya zahir, gimana ngomongnya? Fa'ilnya apa tadi nih bilang? Fa'ilnya apa? Nanti lupa gitu ya. Fa'ilnya domir, Terus maf'ul bihnya zahir. Dorab Zaidan. Contohnya dorabtu Zaidan. Ya, domirnya dulu. Tapi kalau maf'ul bihnya domir, fa'ilnya zahir, fa'ilnya dikebelakangin. Misalnya Zaid memukul saya, kan maf'ul bihnya domir ya, itu didahulukan. Dorobani Zaidun. Gimana kalau fa'il sama maf'ul bih sama-sama domir? Kembali ke hukum asal, fa'il dulu baru maf'ul bih. Contohnya dorobtuka. Dorobtuka apa artinya? Saya memukulmu, kayak gitu. Paham ya? Ya, serukan nahu itu ya. Jadi bisa ngotak-ngatik bolak-balik, masya Allah. Ya. Baik. Ada lagi yang mau tanya? Ibu-ibu di bawah paham semuanya ya? Anteng banget ya, masya Allah ya. Nah, baik ya. Kita lanjutkan ya ke babul mubtada'i wal khabari ya. Bab tentang mubtada dan khobar. Mubtada sesuai dengan artinya. Apa arti mubtada? Yang didahulukan. Di depan ya. Di depan. Ya, di awal. Adapun khobar artinya apa? mengabarkan Ya, kabar tuh pasti kabar. Berita ya, yang memberikan penjelasan si mubtada ya. Makanya khobar itu biasanya menjelaskan mubtada, entah menjelaskan sifatnya, pekerjaannya, kedudukannya, keadaannya dan seterusnya ya. Tapi kita baca matanya babul mubtada wal khabari. Al mubtada'u huwal ismul marfu'ul 'ari 'anil awamilil lafziyati. Mubtada adalah isim yang dirafa'kan yang terbebas. Al-'ari itu bebas ya. Terbebas 'anil awamilil lafziyati, dari amil-amil lafaz. Apaan nih? Isim yang dirafa'kan yang terbebas dari amil-amil lafaz. Ya. Isim yang dirafa'kan yang terbebas dari amil lafaz, ya. Mubtada itu kan biasanya di depan ya. Sebelumnya ada sesuatu nggak? Nggak ada kan? Itu maksudnya. Jadi mubtada itu selalu ada di depan kalimat, di mana sebelumnya dia itu udah pasti nggak ada apa-apa gitu, ya. Itu definisi dari mubtada. Amil lafaz itu maksudnya ya semacam huruf, misalnya huruf kana, inna dan seterusnya, ya.
Karena bukan huruf ya, amil maksudnya ya. Karena itu fi'il. Baik. Wal khabaru wal ismul marfu'ul musnadu ilaihi. Adapun khabar adalah isim yang dirafahkan, yang disandarkan kepadanya. Ya, yang ditempelin kepadanya. Makanya setelah mubtada khabar ya, Zaidun talibun, Fatimatu talibatun ya. Zaidun mubtada di depan. Talibun khabarnya. Kenapa? Karena dia menjelaskan tentang si Zaidun ya. Itu mubtada khabar. Nah, yang penting kalau bisa kita tahu rumus saktinya. Apa rumus saktinya? Madu manis dari Hah? madu manis dari mana? Ya, sebenarnya dari Malang apel ya. Cuma kalau kita tulis apel manis dari Malang, rumusnya nggak jadi. Ya, rumus sakti mubtada khabar ya. Yang pertama apa? Madu. Madu manis dari mana? Yang kedua manis dari Malang. Apa itu madu? Marfu keduanya. Mubtada marfu, khabar marfu. Marfu itu apaan sih? Rafa. Rafa tandanya apa sih? Tanda aslinya doma, tanda cabangnya Al-alif wawu, alif dan nun. nun. Enaknya kalau belajar di depannya udah diajarkan seperti itu, nyambung ya. Jadi kalau kita bahas marfu keduanya ya berarti mubtada marfu, khabar marfu. Berarti kalau kita lagi bicara isim mufrad, dia harus doma. Musanna alif. Kemudian jamak taksir doma, jamak mudzakkar salim wawu, jamak muannas salim doma. Isim yang 5 wawu, kayak gitu ya. Marfu keduanya ya. Misalnya Zaidun mulu ya, hafalan. Zaidun nasyitun. Zaid itu rajin ya. Zaid itu rajin. Tapi kalau Fatimah Fatimatu nasyitun ya. Ini marfu, ini juga marfu ya. Ini marfu, ini juga marfu dengan dhamma. Kemudian yang kedua manis ya. Apa manis sama jenisnya? Makanya tadi ketika mubtadanya Zaid, khabarnya nasyitun. Tapi ketika mubtadanya Fatimah, khabarnya nasyitatun ya. Karena harus muannas. Kemudian dari, apa itu dari? Nah, dari itu Mubtada harus ma'rifah ya. Ini ma'rifah enggak? Mana buktinya? Nama orang ya. Coba kita bikin mubtada khabar dari semua ma'rifah. Pertama dari ma'rifah yang pertama apa? Dhamir. Ayo bikin mubtada khabarnya. Huwa Zaidun, huwa talibun. Ya. Yang kedua isim alam. Isim alam Zaidun. Dengan Zaidun nasyitun ya. Fatimatu nasyitatun ya. Kemudian yang ketiga Isim mubham. isim isyarah. Ayo coba bikin. Dzalika kitabun atau hada kitabun. Hada kitabun ya. Kemudian isim mausul. Ini agak panjang nih. Isim mausul. Alladzi enggak kan mubtada. Kalau kita bulatkan udah pilih. Ja'a fil masjidi. Enggak apa-apa itu terusin masih bisa tuh. Alladzi ja'a fil masjidi amrun. Nah, alladzi ja'a fil masjidi. Tapi kalau ja'a ila ya. Ila. Alladzi ja'a ilal masjidi amrun. Apa tuh artinya? Yang udah datang ke masjid itu si Amr. Nah, jadi alladzi sebagai mubtada, mana khabarnya? Jauh di belakang. Dan khabar tuh boleh kayak gitu. Ya. Alladzi ja'a ilal masjidi yaumal jum'ati amrun. Jadi udah di selak sama beberapa kata tuh baru ada di belakangnya. Ya, yang udah datang ke masjid di hari Jumat pagi-pagi jalan kaki misalnya, jalan kaki dalam keadaan tertawa adalah amr, boleh kayak gitu. Jadi khabarnya di belakang. Ya. Nah, alladzi jaa ilal masjidi yaumal khamisi masyian al aqdami farihan
Jadi semuanya disebutkan baru amrun adalah si Amr. Ini boleh ya. Begitu. Kemudian yang ke tadi 4 ya. Apa 5? 4. Sekarang 5 bikin mubtada khobar yang ada alnya. At-talibu mahirun. Ya, at-talibu mahirun. Al-kitabu jadidun. Jadi kalau kita bikin kalimat misalnya rajulun karimun. Ini jumlahnya udah mufidah belum? Kan udah sama-sama marfu. Tapi dia bermarifat. Rajulnya bermarifat. Nah, mubtada harus ma'rifat. Gimana biar dia jadi mubtada khobar? Kasih al ya. Ar-rajulu ya. Ar-rajulu karimun. Kayak gitu. Jadi mubtada harus ma'rifat. Yang ke-6 ya, idhofah kepada ma'rifat ya. Idhofah kepada ma'rifat. Contohnya apa? Kita berustadi jadidun. Ya, kitabul ustadi Jadidun. jadidun atau kitabul zaidin jadidun. Kitabul lughati kasirun dan seterusnya kayak gitu ya. Yaitu yang ketiga, mubtada harus ma'rifat. Yang keempat malah sama bilangannya. Dan ini yang nggak ada di jumlah filiyah. Kalau jumlah filiyah dia nggak peduli mau dia mufrad musanna jamak, fiilnya harus mufrad. Tapi kalau kita bahas jumlah ismiyah, ya, ketika mubtadanya mufrad, khabarnya mufrad, musanna jamak. Makanya kalau misalnya al muslimu shaimun, al muslimani, al muslimuna, al muslimatu shaimatun, al muslimatani, al muslimatu. Ya, jadi rumus sakti mubtada khobar ada berapa? 4. Madu manis dari malang. Apa itu madu? Marfu keduanya. Apaan yang marfu keduanya? Mubtada marfu khobar marfu. Yang kedua manis. Apa yang sama jenis? Mubtada dan khabar sama jenis. Mubtada dan khobar sama jenis. Maksudnya apa? Jika mubtadanya mudzakkar, maka khabarnya juga harus mudzakkar. Terus Jika mubtada yang muannas, maka khabarnya juga harus muannas. mumtaz. Kemudian dari mubtada harus ma'rifat. Artinya mubtada itu harus salah satu dari 6 kata yang udah ma'rifat, ya. 6 kalau dijabarin mubham. Kemudian malang. Apa itu malang? Sama bilangannya. Maksudnya kalau mubtadanya mufrad, khobarnya mufrad, mubtadanya musanna, khobarnya musanna, mubtadanya jama', khobarnya juga harus jama', ya kayak gitu. Nah, ini rumus sakti mubtada khobar. Dan kita kalau belajar nahwu, ya, kita harus fokus di 2 pembahasan pertama ini. Fi'il fa'il sama mubtada khobar. Kenapa? Ini apa disebutnya kalau dalam bahasa Arab? Ya, pokoknya itu apa kemarin namanya? Omdah ya. Ini omdah. Kalimat apapun pasti ada mubtada khobarnya atau fi'il fa'ilnya. Maka sebelum kita bicara yang lain-lain, yang fadlah-fadlah itu, kuasai dulu omdahnya, ya. Kadang kekurangan pemula itu, ya, waktu bahas fi'il fa'il paham, ya. Mubtada khobar paham. Tapi begitu mubtada khobarnya dikasih na'at, dikasih ataf, dikasih taukid, dikasih badal, dikasih hal, bingung ya gitu. Tapi nggak masalah ya, nanti lama-lama biasa. Tapi yang terpenting kita harus betul-betul menguasai jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Karena ini adalah inti kalimat, selalu ada dalam kalimat. Nah setelah itu baru bahas yang lainnya, ya. Baik. Ya, kita kembali ke kita. Nahwu qaulika Zaidun qaimun wa zaidani qaimani wa zaiduna qaimuna. Ini lagi-lagi menunjukkan ya kemahiran beliau dalam menyusun kitab. Beliau nggak jelasin kaidahnya, tapi langsung kasih contohnya. Zaidun qaimun, az-zaidani qaimani, az-zaiduna qaimuna. Ini kan sebetulnya ya contoh dari madu manis dari Malang. Sama-sama marfu. Ya. Kemudian sama jenisnya mudzakkar, kemudian sama bilangannya yang mufrad, khobarnya mufrad, yang musanna, khobarnya musanna, kemudian yang jamak, khobarnya juga jamak, ya. Ini masya Allah ya, kelebihan beliau seperti itu.
memberikan kaidah dalam bentuk contoh, ya. Baik. Wal mubtada'u qismani. Mubtada itu ada dua. Zahirun wa mudmarun. Fa zahiru ma taqaddama dzikruhu. Maka mubtada yang zahir itu telah terdahulu penyebutannya. Yang mana tuh? Kan kata beliau udah lagi nggak pengen ngejelasin lagi. Dibilang ma taqaddama dzikruhu. Udah lewat pembahasannya, dibilang gitu. Yang mana? Contoh yang ini ya. Zaidun qaimun, az-zaidani qaimani, az-zaiduna qaimuna. Ini kan zahir ya, bukan domir ya. Tayyib. Wal mudmaru isna asyara ya. Yang domir itu ada 12. Wahia ana wa nahnu wa anta wa anti wa antuma wa antum wa antunna wa huwa wa hiya wa huma wa hum wa hunna. Ya, nahu qalika ana qaimun wa nahnu qaimuna wa ma asbah dzalika ya. Nah, ini 14 domir ya, dari huwa sampai nahnu itu semuanya bisa sebagai mubtada. Kenapa domir boleh sebagai mubtada? Karena dia udah ma'rifat, makanya boleh semuanya sebagai mubtada. Contohnya ana qaimun, nahnu qaimuna ya. Saya berdiri, nahnu qaimuna, kami berdiri ya. Apa bedanya kumtu sama ana qaimun? Sama qaimun. Ya, maksudnya maknanya di mana bedanya? Yang mana, Pak? Yang mana? Kumtu sama anak qaimun. Kumtu sama anak koimun. Kayak Berkaitan dengan waktu. nah, kalau kita bilang kumtu ini ada keterangan waktunya. Saya telah berdiri. Tapi kalau anak qaimun saya berdiri. Iya, biasanya kalau kita pakai fa'il itu sebagai sifat ya. Udah menjadi sifatnya ya. Tapi kalau koma itu menandakan aktivitas ya. Kayak gitu. Sama kayak alim tuh sama anak alimun. Kalau alim tuh ini perbuatan kita. Tapi kalau anak alimun ini sifat kita. Saya orang yang alim. Sombong banget ya. Kayak gitu. Itu bedanya antara kalau kita bikin jumlah fi'il sama jumlah ismiyah ya. Baik. Wa ma asbah dzalika. Apa tuh wa ma asbah dzalika? DLL ya. Dan lain-lain ya. Dan yang menyerupai dan yang serupa dan sebagainya berarti ya. Dan sebagainya ya. Ini insyaallah mudah ya. Wal khabaru qismani ya. Nah, ini yang baru antum pelajari kemarin nih kelas malam ya. Wal khabaru qismani mufradun wa ghairu mufradin. Khabar itu ada dua. Ada khabar mufrad, ada khabar ghairu mufrad. Ada khabar yang tunggal, ada khabar yang enggak tunggal. Tapi mufrad di sini tidak mengacu pada mufrad musanna jama'. Tapi mufrad itu maksudnya yang jadi khobar satu kata. Kalau ghairu mufrad yang jadi khobar lebih dari satu kata. Misalnya al-muslimani shaimani. Meskipun ini musanna, tapi kalau ditanya mana khobarnya al-muslimani? Shaimani kan? Satu kata yang jadi khobar. Tapi kalau khobar ghairu mufrad yang jadi khobar lebih dari satu kata. Misalnya kita ngomong ya al-muslimu fil masjidi. Apa artinya? Al-muslimu fil masjidi. Seorang muslim ada di dalam masjid. Ini kalimat sempurna nggak? Sempurna kan, kabar tentang keberadaan orang di dalam masjid, ya kan? Nah, yang jadi pertanyaan, khobarnya yang mana? Tentu kita nggak mengatakan khobarnya cuma fi-nya aja atau cuma al-masjidinya aja. Tapi yang jadi khobar mana? Fil masjidi, itu semuanya jadi khobar. Itu maksud dari ghairu mufrad ya. Al muslimu fil masjidi, yang jadi khobar fil masjidi semuanya, itu namanya ghairu mufrad ya. Fal mufradu nahwu zaidun qaimun ya, maka mufrad itu contohnya zaidun qaimun. Kalau mau terusin az-zaidani qaimani, az-zaiduna qaimuna. Jadi mufrad di sini bukan mufrad musanna jama', tapi khobarnya ada berapa kata? Satu apa lebih? Kalau cuma satu, itu namanya khobarnya mufrad. Tapi kalau lebih, khobar ghairu mufrad. Dan di sini dikatakan wa ghairul mufradi arba'atu asya'a. Kok di asya' ini? Asya'a yang ada mudhaf ilaihi, dan asya' itu termasuk ghairu musharif. Ya, wa ghairu mufradi arba'atu asya'a. Dan yang bukan mufrad itu ada 4 ya. Yang pertama al-jar wal majruru ya. Yang kedua waz-zarfu, dzaraf.
Yang ketiga wal fi'lu ma'a fa'ilihi, fi'il beserta fa'ilnya. Wal mubtada'u ma'a khabarihi, mubtada beserta khabarnya. Nahwu qalika Zaidun fid dari wa Zaidun indaka wa Zaidun qama abuhu wa Zaidun jariyatuhu zahibatun, ya. Zaidun fid dari contoh yang mana? Jar majrur ya. Jadi kalau kita mau ngi'rab, ya, misalnya kita mau ngi'rab, ya, Zaidun fit dari, atau itu Zaidun fit dari ya. Zaidun fit dari. Zaid ini sebagai apa? Mubtada ya. Fi huruf jar ya. Kemudian ad-dari majrur ya. Mana khobarnya Zaidun? Jar dan majrur. Jadi nanti kita kalau mau i'rab Zaidun mubtada'un marfu'un wa alamatu rafi'i dhammatun dhahiratun fi akhirih fi harfi jarin ad-dari majrurun bi fi wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih. Selesai belum? Belum. Kita belum menyebut khobarnya Zaidun. Mana khobarnya Zaidun? Al-jar wal majruru. Kalau mau ringkas sudah al-jar wal majruru khobarul mubtada. Tapi kalau mau i'rab yang panjang, al-jar wal majruru muta'alliqun bi mahdhufin taqdiru ka'inun fi mahalli raf'in khabarul mubtada. Tapi enggak apa-apa, itu mah enggak usah tahu dulu. Pokoknya kalau baru belajar mah al-jar wal majruru khabarul mubtada. Jar dan majrurnya menjadi khabar mubtada. Kemudian contoh yang kedua apa? Zaidun indaka. Ini contoh yang mana? Ya, khabarnya dzaraf. Zaidun indaka, ya. Zaid ada di sisimu, ya. Zaidun sebagai mubtada. Indaka indah apa? Zorab apa? Makan. Makan apa zaman? Makan. Zorab makan ya. Kafnya jadi apa? Sebagai mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Karena setiap ada zorab setelahnya itu apa? Mudhaf ilaih. Selesai sampai situ? Enggak. Jadi setelah kita selesai mengirab Zaidun mubtada, indah dzaraf makan, kemudian kafnya mudhaf ilaih, kita katakan wadzarfiyatu khabarul mubtada, ya. Jadi kita kalau mau ngira pakai zarfiyah. Wadzarfiyatu khabarul mubtada. Itu versi ringkas. Kalau mau lanjut ya kayak tadi, ya. Baik. Kemudian Zaidun qama abuhu ya. Zaidun qama abuhu. Apa artinya? Zaid itu bapaknya telah berdiri. Ini versi ribet dari koma Abu Zaidin. Sama nggak artinya? Sama. Tapi kenapa harus ribet-ribet? Karena terkadang hidup itu harus dipersulit. Kalau kita ngomong koma Abu Zaidin, ini nggak ada nilai sastranya, biasa. Itu kalimat biasa. Tapi kalau Zaidun ini bisa ngagetin, ya. Zaidun koma gitu. Bisa kan? Zaid itu berdiri, kucingnya. Misalnya Zaid itu qadarullah ya, ditakdirkan lumpuh, ya. Terus kita bilang Zaidun koma, masa sih? Kan udah senang tuh kita gitu. Nah, kalau bahasa kita artinya gitu kan, kucingnya, bukan orangnya kayak gitu, ya. Nah ini manfaat kenapa kita harus ribet-ribet kayak gini. Padahal cara gampangnya ada, koma Abu Zaidin. Cuma kalau koma Abu Zaidin, ya selesai, kita nggak bisa ngagetin orang. Tapi kalau pakai kalimat kayak gini kita bisa ngagetin. Zaidun jamula. Misalnya Zaid itu orangnya jelek. Itu kita katakan Zaidun jamula. Ganteng dari mana? Nah, kita lanjutin apa yang ganteng? Yang misalkan baituhu. Ya kan namanya bagus gitu ya kan. Jadi ada efek kejutannya kayak gitu, ya. Nah, gimana cara ngirabnya? Zaidun mubtada, koma fiil, abuhu fa'ilnya. Mana khobarnya Zaidun? Semuanya koma abuhu. Makanya kalau kita ngirab wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili khobarul mubtada. Jadi keseluruhan kalimat koma abuhu jadi khobar mubtada, ya.
Nah, syaratnya kalau kita mau bikin kalimat kayak gini, ini harus ada domirnya. Nggak bisa kita bikin kalimat Zaidun koma al-abu. Zaid itu telah berdiri seorang bapak. Apa artinya? Nggak nyambung, ya. Jadi harus ada domir yang kembali kepada mubtadanya. Ya, Zaidun koma abuhu. Ya, kayak gitu. Baik. Kemudian yang terakhir Zaidun, ya, jariyatuhu. Zaid itu budaknya, Jariyah itu budak ya, pergi, kabur ya, budaknya kabur. Zaid itu budaknya pergi. Ini versi rumit dari kalimat Jariyatu Zaidin zahibatun, ya nggak? Itu versi simpelnya kan? Gitu. Zaidun jariyatu zahibatun. Zaidun sebagai apa? Mubtada. Jariyatu sebagai apa? Mubtada lagi. Jadi ada mubtada yang khobarnya mubtada khobar. Seru nggak tuh? Ada mubtada yang khobarnya mubtada khobar lagi. Ya, masya Allah. Jadi jariyatu mubtada, zahibatun khobar yang mana? Ya. Mana khobarnya yang Zaidun? Semuanya. Makanya kalau kita bilangnya wal jumlatu minal mubtada wal khobari khobarul mubtada. Jadi keseluruhan kalimat jariyatu zahibatun jadi khobarnya Zaidun. Ya. Iya, khobar ghairu mufrad. Ya. Zaidun ummuhu mudarrisatun. Ya. Zaid itu ibunya adalah seorang guru. Ini versi jelimet dari Ummu Zaidin mudarrisatun. Ya, tapi ya lagi-lagi tadi tujuannya. Kalau Ummu Zaidin mudarrisatun itu kalimat lempeng namanya. Tapi kalau Zaidun ummuhu ini penuh kejutan gitu. Ya, misalnya Zaidun ummu itu bisa apa aja gitu. Ya, ini faedahnya kenapa kita bikin kalimat polanya kayak gini padahal ada pola yang lebih sederhana ya, karena ada tujuannya ya, ada efek kejutannya. Tinggal dipilih mau yang mana ya. Ya. Baik. Jadi khobar ghairu mufrad ada berapa? Apa aja? Jar majrur, dzaraf, fi'il dan fa'il, mubtada dan khobar ya. Jadi ya, mubtada itu khobarnya ada yang mufrad dan ada yang ghairu mufrad ya. Ada yang mau ditanyain? Ya, tafadhal. Jadi ini sebenarnya kalau indah itu awalnya sebagai apa tadi? Apa? Zaid kan mubtada. Zaid mubtada. Terus sedangkan indah sama saya itu kan bisa. Oh iya. Oh indah itu dzaraf. Iya, dzaraf. Nanti ada di bab mansubat. Jadi dzaraf itu keterangan ya. Nanti dzaraf itu ada dzaraf zaman, keterangan waktu, ada dzaraf makan, keterangan tempat ya. Dzaraf zaman itu kayak al yauma hari ini. Kemudian sobahan pagi-pagi, masaan sore-sore ya. Ada dzaraf makan, nama tempat. Ya misalnya amama di depan, fauqa di atas, inda di sisi. Nah, semua dzaraf makan itu bisa menjadi khobar ghairu mufrad ya. Yang penting mananya cocok ya. Mananya bisa dinalar seperti itu. Makanya kalau Zaidun indaka nyirobnya Zaidun mubtada, inda dzaraf makan mansub tanda nasabnya fathah. Kemudian kaf mudhof ilaihnya. Nah, dzarfiyah atau keseluruhan dari indakanya itu jadi khobarnya Zaidun ya. Terkadang ada yang nanya, kenapa kalau mudhof ilaih nggak dianggap sebagai khobar ghairu mufrad? Kan kalau kita ngomong apa namanya mudhof ilaih ya. Misalnya kita bikin kalimat Zaidun Abu Ahmada. Zaidun Abu Ahmada. Apa artinya? Zaid adalah bapaknya si Ahmad. Ini khobarnya mufrad apa ghairu mufrad? Mufrad. Hah? Tapi kan dia mirip kayak ini ya, kayak dzaraf ya.
Kan jorok mudhof ilaih kan? Iya. Ini mudhof ilaih juga, tapi kenapa dibilang mufrad? Mufrad. Kenapa? Sebelum ditanya nih, tanya dulu. Karena kalau diputus tapi nggak putus. Gimana? Adanya juga tetap. Karena gini, filosofinya begini. Jadi ada filosofinya. Ketika antum ngomong Zaidun fil masjidi, itu asalnya antum, coba antum terjemahinnya gimana? Zaidun fil masjidi. Zaidun, Ada. kata ada itu dari mana asalnya? Nah, itu. Nah, padahal kan cuma Zaidun fil masjidi, tapi antum pasti terjemahinnya Zaid ada di masjid kan? Karena asalnya Zaidun kainun fil masjidi. Jadi asalnya kainun. Begitupun Zaidun indaka. Kan artinya apa Zaid? Ada di sisimu kan? Itu asalnya Zaidun kainun indaka. Zaid ada di sisimu. Tapi kalau kalimat biasa kayak gini, ini kan bukannya Zaidun kainun Abu Ahmada. Masa Zaid ada bapaknya Ahmad Misra apa nggak bisa? Ya, jadi kalau Zaidun Abu Ahmada, Zaidun mubtada, Abu khobarnya, Ahmada mudhof ilaihi. Udah kayak gitu, ya. Jadi ini alasan kenapa mudhof ilaihi enggak termasuk khabar ghairu mufrad, ya. Karena di pembahasan jar majrur dan dzaraf, ya, dia ada yang disembunyikan. Makanya nyiroknya agak panjang kan? Al jaru wal majruru muta'alliqani bi mahdzufin. Berkaitan dengan yang dibuang. Apa yang dibuang? Takdiru kainun. Takdirnya adalah kainun, kayak gitu. Ya, atau istaqarra juga boleh. Jadi boleh Zaidun kainun fil masjid, boleh Zaidun istaqarra fil masjid. Baik kainun atau istaqarra maknanya sama-sama ada, kayak gitu. Paham ya? Ada yang mau ditanya? Ya. Kalau misalnya itu mudhof ilaih, sebenarnya Abu sendiri itu posisinya sebagai mudhof ya. Iya. Nah, nanti kalau kita ngerop, ada yang ada yang punya kedudukan, ada yang menjadi sebab bagi kedudukan yang lain. Mudhof itu hanya syarat adanya mudhof ilaih. Mudhof sendiri pasti punya kedudukan lain. Sebagaimana nanti ada istilah naat man'ut. Ya. Naat itu sifat, man'ut yang disifati, tapi man'ut pasti ada kedudukan lain. Misalnya ja'a Zaidun al-mahiru. Ja'a fi'il. Zaidun fa'il. Al-mahiru na'at. Mana man'utnya? Zaidun. Tapi kalau nggak boleh nggak kita bilang al-mahiru man'ut? Ya nggak boleh. I'rabnya si Zaidun dalam kalimat itu sebagai fa'il. Sama kayak mudhof. Zaidun Abu Ahmada. Zaidun itu mubtada, Abu tuh khabar, Ahmada mudhof ilaih. Memang sih Abu itu mudhofnya si Ahmada, tapi mudhof itu pasti punya kedudukan lain, ya. Jadi kayak gitu, ya. Baik. Ada lagi yang bertanya? Kita lanjutkan keburungan nih. Ini panjang juga soalnya. Atau kana aja lah, ya. Satu lagi ya sebelum istirahat. Babul awamil dakhilati alal mubtada'i wal khabari. Bab amil-amil. Antum kalau aneh bilang amil, paham kan maksud amil apa ya? Menyebabkan ya. Kayak kita bilang amil nasab berarti apa? Yang menyebabkan sesuatu menjadi nasab, ya. Nah, sekarang babul awamil dakhilati alal mubtada'i wal khabari. Bab amil-amil atau faktor-faktor yang masuk atas mubtada dan khabar. Kan kita udah bahas barusan kalau mubtada itu harus marfu, khabar itu harus marfu juga. Nah, nanti ada beberapa kata baik fiil, isim ataupun huruf yang dia itu bisa merubah hukum mubtada khabar menjadi mansub, baik salah satunya ataupun dua-duanya, ya. Wahia salah satu asya'a, dan dia itu ada tiga. Kana wa akhawatuha, wa inna wa akhawatuha, wa dhanantu wa akhawatuha, atau wa dhanna wa akhawatuha.
Jadi Kana dan saudari-saudarinya, Kana and the gang, Ina dan saudari-saudarinya, Donanto dan saudari-saudarinya. Ya. Kana, Ina, dan Dona ini disebut sebagai an-nawasih, ya. Amil perusak, ya. Dikatakan nasih, kan nawasih zamannya nasih, ya. Dikatakan nasih karena dia merusak hukum mubtada dan khobar yang asalnya marfu, ya. Baik, kita bahas yang pertama, ya. Fa amma kana wa akhwatuha fa innaha tarfa'ul isma wa tansibul khabara, ya. Adapun kana dan saudarinya, maka sesungguhnya dia itu merafakan isim dan menasabkan khobar. Nah, ini harus perhatikan. Jadi dia ada istilah baru, ya. Ya. Ya, misalnya asalnya kita bilang, ya, nggak apa-apa Zaidun lagi, nggak bosan kan sama Zaidun? Zaidun mahirun lagi nggak apa-apa ya. Zaidun mahirun. Asalnya marfu. Begitu ada kana, tadi katanya kana apa? Tarfaul isma wa tansibul khabara, merafakan isim dan menasabkan khobar. Ini kan asalnya ini mubtada, ini khobar. Itu maksudnya merafakan mubtada, menasabkan khobar. Merafakan mubtada maksudnya apa? Berarti tetap rafa, tetap kana Zaidun. Nah, dan menasabkan khobar. Khobar yang asalnya marfu jadi masuk kana Zaidun mahiran. Ya. Nah, nanti i'rabnya karena ini apa? Fi'il. Fi'il madhi. Tapi fi'il madhi naqis namanya. Apa itu naqis? Kurang. Kenapa dibilang kurang? Karena tidak fa'ilnya. Namanya fi'il madhi. Mana fa'ilnya? Ya, dia fi'il tapi nggak punya fa'il. Makanya dia fi'il madhi naqis, ya. Dia nggak punya fa'il, dia punyanya isim dan khabar. Nah, mubtada itu ntar kalau udah jadi ada kana, namanya isimnya kana, ya. Ini namanya ismu kana. Adapun mahiran, khobarnya kana. Jadi kita ngerapnya ntar kana fi'lun madin naqisun tarqalis wa tasbul khabara, ya. Zaidun ismu kana marfu'un wa alamatu rafi'i dhammatun. Mahiran khobaru kana mansubun wa alamatu nasbihi fathatu, ya. Jadi kana ini dia adalah fi'il madhi naqis, ya. Ada dua alasan. Yang pertama, dia fi'il kok nggak ada fa'ilnya. Kemudian dikatakan naqis. Kan kalau fi'il tuh begini ya, fi'il fa'il ya. Tapi kalau kita ngomong kana Zaidun, sempurna nggak kalimatnya? Nggak bakal sempurna, ya. Tapi kalau misalnya koma Zaidun, sempurna nggak? Sempurna. Tapi kalau kana Zaidun nggak sempurna, dia butuh kepada khobarnya. Itulah kenapa dia dinamakan fi'il madhi naqis, ya. Kana Zaidun mahiran, ya. Karena itu artinya bisa ada, bisa jadi. Kana Zaidun mahiran. Baik. Kita baca lagi. Ya, jadi seringkali kana ini untuk menjelaskan di masa lalu. Jadi kalau kita bilang kana Zaidun mahiran, itu maksudnya apa? Dulunya si Zaid ini pintar. Sekarang karena banyak main, ya, seringan main, nggak pernah belajar, nggak mahir lagi dia, ya. Kemudian apa aja sih saudarinya kana? Ya. Wahya kana wa amsa wa asbaha wa adha wa dhalla wa bata wa sara wa laisa wa ma zala wa man fakka wa ma fati'a wa ma bariha wa ma dama
wa ma tasarrafa minha nahu kana wa yakunu wa kun wa asbaha wa yusbihu wa asbih taqulu kana zaidun qa'iman wa laysa amrun syakhisan wa ma asbaha dzalika, ya. Jadi saudaranya kana ada banyak dan semuanya itu fi'il nakis. Jadi kana dan saudaranya semuanya dia adalah fi'il madi nakis semuanya tanpa kecuali, enggak ada yang huruf, enggak ada yang isim, semuanya fi'il, ya. Temannya kana yang pertama namanya amsa, ya. Amsa ini artinya apa? Di waktu sore, ya. Misalnya di waktu sore para pekerja pulang, ya. Amsa, ya. Al-ummalu, ya, para pekerja. Amsal ummalu raji'ina. Ya enggak? Kan asalnya al-ummalu raji'una, para pekerja pulang. Ya, kalau karena ada amsa dia merafakan mubtada, menasabkan khobar. Makanya raji'un kan jamak mudzakkar salim, ya. Ketika dia nasab dia ya. Makanya amsal ummalu, ya, raji'ina, kayak gitu, ya. Kemudian asbaha, ya, asbaha di waktu pagi. Misalnya asbahal bardu syadidan, ya, asalnya al bardu syadidun. Apa artinya al bardu syadidun? Dingin. Gimana sih ngartinya yang bagus tuh? Dingin itu sangat, dinginnya menyengat, boleh gitu, ya. Nah, ketika ada asbaha, ya asbahal bardu syadidan, ya, di waktu subuh dingin itu menyengat. Jadinya syadidan karena khobarnya harus mansub. Kemudian adha di waktu duha, ya. Misalnya adha al muslimuna musallina. Apa artinya? Di waktu duha orang-orang muslim salat. Yang benar adha al muslimuna musallina atau adha al muslimina musalluna. Al muslimuna musallina. Karena isimnya marfu, khobarnya mansub. Jadi adha al muslimuna musallina, ya. Kemudian zalla. Zalla itu di waktu siang, ya. Misalnya apa? Di waktu siang ngapain? Hah? Di waktu ini apa? Para siswa pulang, ya. Ya. Zalla at-tullabu raji'ina ila baitihim, ya, atau aidina, kembali, ya. Zalla at-tullabu aidina ila baitihim, ya. Itu zalla. Kemudian bata. Bata di waktu malam, ya. Bata al-atfalu naimina, ya, di waktu malam. Sebenarnya bukan cuma anak kecil doang, ya, tapi namanya contoh, ya. Bata al-atfalu naimina atau bata Zaidun naiman. Asalnya Zaidun naimun, menjadi bata Zaidun naiman, ya. Kemudian soro. Soro itu menjadi, ya. Soro al-hadidu khataman. Apa artinya? Besi menjadi cincin. Nah, soro ini termasuk apa namanya? Fiil fa'il, fiil nakis, isim yang isim dan khobarnya bukan dari mubtada khobar. Kalau yang tadi semuanya mubtada khobar, kan? Misalnya tadi kita ngomong apa tadi? Amsa al-ummalu raji'ina. Asalnya mubtada khobar, kan? Al-ummalu raji'una. Tapi kalau soro nggak mesti. Dia boleh yang kalau soronya dibuang rusak kalimatnya. Coba soro apa tadi kita bilangnya? Soro al-hadidu khatamun, ya.
khotaman ya kan. Soro al hadidu khotaman. Besi menjadi cincin. Kalau dibuang soronya al khotamu salah. Al hadidu khotamun. Apa maksudnya? Besi itu cincin. Besi adalah cincin. Nggak mungkin kan? Apa maksud dari besi adalah cincin? Kalau cincin dari besi, iya paham kita. Tapi kalau besi adalah cincin nggak bisa. Jadi soro itu nggak mesti harus mubtada khobar. Dia bisa yang ketika soronya dibuang menjadi rusak maknanya kayak gitu ya. Tapi kemudian laisa. Apa ti laisa? Bukan atau tidak ya. Misalnya apa? Itu mah yang di buku. Bikin sendiri coba. Laisa Zaidun mahiran boleh. Asalnya Zaidun mahirun jadi laisa Zaidun mahiran. Tapi laisa ini lebih sering pakai bi ya. Laisa Zaidun bimahirin. Tapi nggak masalah juga kalau kita langsung laisa Zaidun mahiran, nggak masalah ya. Kemudian mazala, manfakka, mafati'a, mabariha, madama ini bonus. Karena semuanya bermakna sama. Ya, senantiasa atau selalu ya. Hah? Sama ini juga. Tapi mata sorofa bukan ya. Kalau mata sorofa itu diartiin wa mata sorofa minha dan apa-apa yang tertasrif darinya. Maksudnya turunannya. Artinya yang menjadi yang beramal seperti ini bukan cuma kananya doang, tapi kana yakunu sama kunnya juga sama. Asbaha yusbih sama asbihnya. Kan dari tadi kita nyebutnya fil madinya semua. Maksud dari wa mata sorofa minha semuanya bisa beramal ya. Tapi kalau mazala manfakka mafati'a mabariha madama, nah ini apa namanya sepaket dia, nggak boleh dilepas maknya. Kalau maknya dilepas zala, nah zalanya dong tuh bukan temannya kana. Yang jadi temannya kana itu harus ada ma atau la di depannya, yang penting nafi. Seperti dalam hadis yang terkenal ya, la tazalu ta'ifatum min ummati zahirina 'alal haqqi. Mana isimnya mana khobarnya? La tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina al-haq. Ini hadis tentang manhaj nih. Harusnya antum yang fokus sama masalah manhaj hafalah di sini ya. Ya, ta'ifatun sebagai isimnya la tazalu. Khabarnya mana? Zahirina ya. Akan senantiasa ada sekelompok orang dari umatku zahirina al-haqqi. Mereka menampakkan hak ya, menjaga hak kayak gitu. Maka ta'ifatun sebagai isimnya la tazalu, kemudian zahirina masuk kan dia sebagai khabar la tazalu ya. Nah, dalam percakapan sehari-hari la tazalu itu sering dipakai. Ente masih ngajar, nah itu nanyanya gimana? Anta lam tazal mudarisan, nah itu masih ngajar tuh lam tazal mudarisan. Naam ya, misalnya lam azal mudarisan, ya saya sekarang masih ngajar kayak gitu ya. Taib. Nah, itu sama semuanya ya, mau pakai mazala, manfakka, mafatiha, mabariha, madama, ini semuanya maknanya selalu atau senantiasa ya. Nahu kana wa yakunu wa kun, ya maksudnya yang menjadi beramal seperti kana tadi bukan cuma kananya doang, tapi yakununya juga beramal, kunnya juga beramal. Misalnya kita mengatakan kun aliman. Ini jangan dibilang aliman maf'ul bih ya. Jadilah orang yang alim, tapi aliman sebagai khobarnya kun. Mana isimnya kun? Anta. Karena kun aliman artinya kun anta aliman ya. Jadilah kamu orang yang alim. Maka isimnya adalah anta. Ini nama dhamir mustatir apa? Jawaz atau ujub? Ujub ya, karena anta, nggak bisa yang lain ya. Taqulu kana Zaidun qa'iman. Kamu katakan ya kana Zaidun qa'iman. Ya, Zaid itu berdiri. Laisa Amrun syakhisan. Si Amr tidak hadir ya, syakhis itu hadir ya. Tidak ada. Wa ma asbah dzalika dan sebagainya ya. Ini pembahasan kana dan saudara-saudaranya. Iya, fadhal. Kalau pakai kana dan teman-teman ini nanti khobarnya bisa gue mufrad? Bisa. Ada pertanyaan bagus ya. Kalau kita pakai kana dan saudari-saudarinya, boleh nggak khobarnya ghairu mufrad? Ya boleh. Cuma enaknya kalau khobar ghairu mufrad kita nggak usah pusing-pusing mikir lagi, karena nggak ada yang berubah.
Zaidun fid dari. Masukin kana. Kana Zaidun fid dari. Apa yang berubah? Enggak ada. Zaidun indaka. Masukin kana. Kana Zaidun indaka. Zaidun koma abuhu. Kana Zaidun koma abuhu. Zaidun jariyatuhu zahibatun. Kana Zaidun jariyatuhu zahibatun. Ya. Karena emang kalau khobarnya ghair mufrad enggak ketahuan ininya kan, rofaknya kayak gitu. Itu kalau khobar ghair mufrad enak dia. Kita nggak perlu pusing-pusing nyari khobarnya, dan nggak perlu pusing-pusing ngubah-rubah karena apa adanya, ya kayak gitu. Ya. Ya, silakan. Kalau misalnya yang di surat Al-Mutarid yang laisal birro itu kenapa dia pantun? Apa? Laisal birro antawallu Laisal, oh ya, laisal biru sama laisal biru ya. kan ada yang laisal birro Ya kan ada laisal biru antul wujukum sama walaisal birro walaisal biru bi antatul buyuta ya min zuhuriha ya. Itu surat apa? Al-Baqarah. Tapi yang di Al-Baqarah laisal biru apa laisal biru? Ada dua-duanya. Yang walaisal yang bi antatul buyut tamin Walisal biru itu walaisal biru ya. Ini wallah alamnya. Dia pasti ada sesuatu yang dibuang di situ, ya. Nanti bisa dicek lagi di buku i'rab Quran. Karena memang terkadang kalau di Quran ini kita nggak bisa apa istilahnya, nggak bisa langsung menetapkan ini apa itu apa. Karena terkadang apa ya, Al-Quran itu kan contoh paling tinggi dari ilmu nahwu, ya. Sedangkan jurumiyah ini merupakan apa namanya kaidah-kaidah dasar. Dan nanti kita akan dapati kalau kita belajar nahwu ya, salah satu tantangan yang kita belajar nahwu itu hampir setiap kaidah ada pengecualiannya, ya. Seperti tadi kita mengatakan kalau apa namanya fa'ilnya muannas, fi'ilnya itu harus muannas, mudzakkar, tapi di Quran ada waqala niswatun, enggak waqalat niswatun. Nanti ada penjelasannya, oh karena niswa itu jamak, dan dalam bahasa Arab sebetulnya semua jamak itu boleh dianggap mudzakkar, boleh dianggap muannas, meskipun hukum asalnya kalau muannas. Jadi memang kalau kita lihat Al-Qur'an itu butuh banyak perincian, ya. Kayak gitu. Nanti bisa kita lihat di i'rabnya. Hah? Tapi memang gini, kalau kita mau tahu i'rab dari Al-Qur'an, ya. Itu di aplikasi ayat itu ada. Aplikasi ayat yang terbitan KSU ya. Itu antum download tafsirnya i'rabul Quran. Nanti dijelasin di situ kenapa walaisal biru, ya, kayak gitu. Ada yang pernah baca itu cuma lupa qadarullah. Nanti bisa kita lihat bareng-bareng ya. Al biru itu sebagai apa, ya. Baik. Ada lagi? Ya, fadhal. Jadi tanah itu jumlah fi'ilnya, tanah dari Iya, jumlah fi'il ya dia. Cuma dia fi'ilnya fi'il nakis. Jadi kana Zaidun aliman misalnya itu masuknya jumlah fi'liyah, ya. Tapi dia fi'il yang nakis. Nah, kaidah fi raf'a manis nggak berlaku di sini karena dia bukan fa'il kan. Tapi dia itu kayak jumlah ismiyah tapi ada kananya. Jadi kaidahnya maka kaidah jumlah ismiyah yang ditambahin kana kayak gitu. Jadi dia punya kaidah tersendiri di mana dia punya istilah isim yang marfu dan khobar yang mansub. Tapi kalau ditanya apakah dia fi'liyah atau ismiyah, jelas dia fi'liyah karena itu fi'il kayak gitu, ya. Ya, fadhal. Ya lawannya nakis itu tam, sempurna. Ya, sempurna itu yang ada fa'ilnya. Koma Zaidun itu tam namanya. Karena fi'il ada fa'ilnya, ya. Ya pokoknya selain kana, amsa, asbaha, adha, zolla, bata, soro, laisa, mazala, manfaka, mafatiha, mabariha, madama itu tam. Jadi fiil-fiil yang kita pelajari di sorof kan banyak tuh. Misalnya bab 1 apa aja? Nasoro, kataba, nazoro, qa'ada itu semuanya tam. Bab itu semuanya tam. Pokoknya yang nakis cuma itu aja. Terbatas pada kana wa akhwatiha. Kana dan saudara-saudaranya, ya. Kayak gitu. Baik. Ya, fadhal. Kadang ini kan contohnya ada yang asbih. Ini contohnya gimana kan asbih kan keterangan apa? Waktu. Iya, nah terkadang apa namanya kayak gini kan secara mana susah ya. Asbah di waktu subuh, yusbih sedang waktu subuh. Tapi kalau asbih, jadi
Maksudnya apa coba? Di waktu subuh lah nggak bisa kan? Jadi terkadang yang kayak gini tuh harus kita cerna. Cuma gini, dalam sebuah qaul yang pernah Anda baca bahwa asbah itu artinya bisa menjadi juga, ya. Asbah bisa menjadi. Jadi kalau kita mau pakai asbih itu bukan asbih yang artinya di waktu subuh, tapi asbih yang artinya menjadi, ya. Karena asbah itu kalau nggak salah di Quran ada yang asbah itu artinya jadi. Gimana? Nah, asbaha ma'ukum ghoro. Itu artinya bukannya di waktu subuh kan? Ya, tapi menjadi. Maka asbih yang fi'il amarnya bukan yang artinya di waktu subuh, tapi asbah yang artinya menjadi, kayak gitu. Jadi kita jangan langsung telan mentah-mentah asbah itu waktu subuh, asbih apaan? Karena di waktu subuh itu kan nggak mungkin jadi perintah ya. Coba gimana jadi perintahnya? Di waktu subuh lah, nggak mungkin. Berarti asbih di sini asbih yang artinya menjadi, ya. Kayak gitu. Baik. Iya. Kan di sini ada tasrifnya sama yang lainnya gimana soalnya bisa? Hah? Karena ya kuno terus asbah, isbiu, asbi terus yang lainnya. Misalnya kayak zola gitu ada. Nah, kenapa yang dikasih contoh cuma asbaha? Karena kalau memang amsa dan adha dia nggak ada versi lain selain waktu. Makanya nggak ada fi'il amarnya. Jadi paling cuma fi'il mudhari'nya aja, amsa yumsi, adha yudhi, kayak gitu. Ya. Jadi kalau asbaha memang dia ada makna lain yang artinya menjadi. Tapi kalau amsa, adha sepanjang pengenalannya dia nggak ada yang artinya itu selain dari waktu. Kalau kita bicara waktu jelas dia nggak ada fi'il amarnya. Makanya kalau amsa paling adanya yumsi, adha yudhi, ya. Begitu pun yang lainnya zola, bata, soro, ya. Apalagi laisa. Laisa bahkan fi'il nakis yang paling nakis. Dia cuma ada fi'il madinya doang, nggak ada fi'il mudhari'nya, ya. Laisa itu cuma laisa aja, nggak ada laisa yalisu, nggak ada. Jadi cuma fi'il madi. Makanya ada juga yang mengatakan laisa ini huruf. Meskipun yang kuat laisa ini fi'il. Kenapa? Karena kemarin di awal kita di antara tanda fi'il adalah menerima tak tanis sakinah, dan laisa ini menerima tak tanis sakinah. Makanya dia fi'il. Tapi fi'il yang sendirian dia, kesian banget ya. Nggak punya fi'il mudhari, nggak punya masdar, kayak gitu. Nggak punya teman. Ya, jadi laisa aja. Ya. Saudara. Ya. Baik. Ini alhamdulillah nih, Ikhwan banyak nanya. Tapi Ahwat nggak ada yang nanya dari kemarin ya, Insya Allah. Ahwat nggak ada yang nanya beneran nih? Baik, ya. Ikhwan masih ada lagi yang mau ditanya? Sebentar cukup ya. Tapi karena memang udah mau waktu zuhur juga, kita cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.